Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Infoguna. Video kali ini kita akan membedah rahasia tes intelijensia umum atau TIU tahun 2023 untuk persiapan SKD atau seleksi kompetensi dasar untuk seleksi CPNS maupun sekolah kedinasan. Seleksi kompetensi dasar mencakup 3 materi besar, yaitu tes intelijensia umum atau TIU, kemudian tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Kita berangkat dari TIU atau tes intelijensia umum. Terdapat 3 kompetensi, yaitu kompetensi verbal, kompetensi numerik, dan kompetensi figural. Kompetensi verbal atau kemampuan verbal terdiri dari analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian untuk kemampuan numerik atau kompetensi numerik terdiri dari berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kemudian untuk kompetensi figural atau kemampuan figural ada analogi, ketidaksamaan, dan serial. Kemudian beranjak ke tes wawasan kebangsaan, ada nasionalisme, integritas, bahasa Indonesia, pilar negara, dan bela negara. Ada 5 poin terkait TWK. Kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP, ada pelayanan publik, jejaring kerja, profesionalisme, teknologi informasi dan komunikasi, sosial budaya, dan anti radikalisme. Itu tadi adalah cakupan materi dari seleksi kompetensi dasar. Pastikan klik subscribe channel Infoguna karena akan hadir video-video terkait materi, contoh soal, dan tips dan trik mengerjakan soal-soal SKD untuk menemani teman-teman belajar mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi dasar. Kemudian yang perlu diketahui teman-teman juga adalah nilai ambang batas atau passing grade untuk SKD. Yang pertama adalah TKP. Jumlah soalnya adalah 45 butir soal. Nilai ambang batasnya adalah 156. 45 ini, karena nilai tertinggi adalah 5, maka nilai kumulatif tertinggi yang dapat dicapai adalah 225. Untuk TKP tidak ada nilai yang salah, masing-masing ada nilainya antara 1, 2, 3, 4, dan tertinggi adalah 5. Pastikan menjawab, karena kalau tidak menjawab, nilainya adalah 0. Kemudian untuk TIU dan TWK, jawaban benar diberikan nilai 5, dan jawaban salah diberikan nilai 0. Dan juga tentunya tidak menjawab, nilainya adalah 0. Untuk TIU, tes intelijensia umum, jumlah soalnya adalah 35 butir soal, maka nilai maksimal yang dapat dicapai adalah 175, di mana passing grade atau ambang batasnya adalah 80. Kemudian untuk TWK adalah 30 butir soal, dengan nilai maksimal yang dapat dicapai adalah 30 kali 5 adalah 150, di mana ambang batasnya adalah 65. Jadi total untuk SKD adalah 110 soal dikerjakan dalam 100 menit. Itu gambaran terkait seleksi kompetensi dasar, baik materi maupun nilai ambang batas, yang dapat dijadikan patokan bagi teman-teman dalam mempersiapkan diri. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke soal dan pembahasannya bersama Infoguna. Dari penghasilan Suradi dalam 1 bulan, 10% untuk pajak, 2,5% untuk zakat, 1,5% diberikan kepada panti asuhan, dan 10% untuk investasi. Jika sisa penghasilan Suryadi adalah Rp1.900.000, berapa penghasilan dalam 1 bulan? Langkah pertama kita cari dulu pengeluarannya. Kita simbolkan dengan huruf P. Yang pertama adalah 10% untuk pajak, kemudian 2,5% untuk zakat, kemudian 1,5% untuk diberikan kepada panti asuhan, 1,5%, dan 10% untuk investasi. Ini jumlahnya adalah 24%. Di soal diketahui sisa penghasilan Suryadi adalah Rp1.900.000. Sisa atau kita simbolkan S adalah Rp1.900.000. Yang ditanyakan adalah penghasilan dalam 1 bulan. Karena di sini kita ketahui pengeluaran adalah 24%, maka kita dapatkan sisa adalah jumlah penghasilan dikurangi pengeluaran. Atau 100%, jumlah penghasilan dalam 1 bulan dikurangi 24%. Sisa adalah 76%. 76% adalah dalam bentuk rupiah adalah Rp1.900.000. Kemudian kita jawab soal berapa penghasilan dalam 1 bulan, maka mudah saja 100 per 76 dikalikan Rp1.900.000. Hasilnya adalah Rp2.500.000. Ini adalah total penghasilan untuk 1 bulan, maka opsi jawaban yang tepat adalah C.
Rp2.500.000. Soal deret angka, ada angka 5, 11, 25, 55, 125, 275, 625. Dicari satu angka di belakangnya. Kita coba satu lompatan di belakang angka. 5 ke 11 adalah plus 6, 11 ke 25 adalah plus 14. Tidak ada pola di sana. Kita coba lompat dua angka di belakangnya. 5 ke 25 adalah dikalikan 5. 25 ke 125 adalah kalikan 5. Begitu juga 125 ke 625 adalah kalikan 5. Kita lihat yang angka ini 11 ke 55 dan 275. 11 ke 55 juga dikalikan 5. 55 ke 275 adalah juga dikalikan 5. Maka dengan mudah kita dapat mencari angka yang di sini, yang dicari 275, juga mengikuti pola sebelumnya yaitu dikalikan 5. 275 dikalikan 5 adalah 1375. Maka opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban B. Diketahui X lebih besar dari Y, kemudian ada tabel A adalah 2X plus 5Y, dan B adalah 5X plus 2Y. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A lebih besar dari B, B, A lebih kecil dari B, C, A sama dengan B, D, 2A sama dengan B, atau E, hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita manfaatkan dulu petunjuk yang pertama, X lebih besar dari Y. Kita misalkan yang paling sederhana, misalkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. X lebih besar dari Y, 2 adalah lebih besar dari 1. Jadi sudah terbukti X lebih besar dari Y. Berikutnya kita masukkan pada persamaan yang ini, 2X plus 5Y. Ini adalah A. Maka 2X-nya kita misalkan tadi adalah 2. Ditambah 5Y, Y-nya adalah 1. 2 dikalikan 2 adalah 4, ditambah 5 kalikan 1 adalah 5. Hasilnya adalah 9. Kemudian kita cari yang B. Dimasukkan rumus ini 5X plus 2Y. X-nya adalah 2, 5 kalikan 2, ditambah 2 kalikan Y. Y-nya adalah 1. Maka 5 kalikan 2 adalah 10, ditambah 2 dikalikan 1 adalah 2. Hasilnya adalah 12. Kita dapatkan B adalah 12 dan A adalah 9. Maka kita dapatkan B adalah lebih besar dari A. Atau dengan kata lain, A adalah kurang dari B. Kita cari opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban B. A lebih kecil dari B. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, silahkan klik subscribe di YouTube channel Infoguna untuk mendapatkan pembahasan soal-soal untuk persiapan SKD tahun 2023 untuk seleksi CPNS dan sekolah kedinasan. Jika udara bersih, maka rumah segar. Jika rumah segar, maka kupu-kupu bertelur. A. Jika udara tidak bersih, maka kupu-kupu bertelur. B. Jika udara bersih, maka kupu-kupu bertelur. C. Jika udara bersih, maka kupu-kupu tidak bertelur. D. Jika udara bersih, maka bukan kupu-kupu bertelur. E. Jika bukan udara tidak bersih, maka kupu-kupu tidak bertelur. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, selalu ingat jika P, maka Q. Kemudian ada jika Q, maka R. Maka didapatkan Q-nya kita coret. Kita dapatkan jika P, maka R. Dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jika udara bersih, ini adalah P. Kemudian maka rumah segar. Rumah segar ini adalah Q. Sama, ini rumah segar adalah Q dan kupu-kupu bertelur adalah R. Q kita coret, rumah segar, sehingga kita dapatkan jika udara bersih, maka kupu-kupu bertelur. Jika P, maka R. Maka opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban B. Jika udara bersih, maka kupu-kupu bertelur. Jika sebuah bujur sangkar P luasnya adalah 64 dan sisinya adalah X, dan Q adalah sebuah persegi panjang dengan salah satu sisinya adalah 4 dan sisi lainnya adalah Y. Bila luas P sama dengan luas Q, maka jadi diketahui sebuah bujur sangkar P luasnya adalah 64, sisinya adalah X.
Kemudian Q adalah sebuah persegi panjang dengan salah satu sisinya adalah 4 dan sisi lainnya adalah Y. Luas P dan Q adalah sama. Maka langkah pertama, kita cari dulu X di sini, di mana luas persegi adalah sisi kuadrat, hasilnya adalah 64. Maka dapat kita dapatkan sisi adalah akar dari 64, kita dapatkan sisi adalah 8. X adalah 8. Berikutnya untuk persegi panjang Q, salah satu sisinya adalah 4 dan sisi lainnya adalah Y. Rumus luas dari persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar, maka 4 dikalikan Y atau disingkat adalah 4Y. Ingat di sini luas P adalah sama dengan luas Q yaitu 64, maka di sini adalah 64. Sehingga dapat kita cari Y adalah 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Kita dapatkan Y adalah 16 dan X adalah 8. Maka pernyataan yang tepat dari opsi jawaban A, B, C, D, E adalah X lebih kecil dari Y, opsi jawaban B. Karena X adalah 8 dan Y adalah 16, maka X lebih kecil dari Y, opsi jawaban B. Sebuah sepatu dijual dengan harga Rp250.000. Keuntungan dari harga jual tersebut adalah 25%. Tentukan harga pembelian sepatu tersebut. Hati-hati apabila menemukan soal seperti ini, harganya adalah Rp250.000. Keuntungannya adalah 25%. Karena keuntungan 25%, maka harga jualnya adalah 100% atau harga belinya. Ditambah keuntungannya adalah 25%, maka harga jual adalah 125%. Ingat, 100 adalah harga pembelian, atau kita simbolkan B, ini adalah keuntungan 25%, dan 125% adalah penjualan. Yang ditanyakan di soal adalah pembelian, maka dengan mudah kita cari dengan cara berikut. Pembelian adalah 100% per 125%, karena kita mempunyai data harga jualnya adalah Rp250.000, tinggal dikalikan saja Rp250.000. 100% per 125% dikalikan Rp250.000. Ini kita coret adalah 4, ini 5. Kita coret lagi, ini bagi 5 adalah 5. 4 kali 50.000 adalah Rp200.000. Sudah kita dapatkan, ini adalah harga pembelian sepatu tersebut. Opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban A, Rp200.000. Seorang pedagang membeli setengah ton beras, 1,5 kuintal tepung terigu, dan 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing adalah 50 kg. Berat seluruh belanjaan pedagang tersebut adalah A 5 kuintal, B 6,5 kuintal, C 7,5 kuintal, D 8 kuintal, E 8,5 kuintal. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita jadikan dulu semua satuan ini menjadi kuintal. Ini ada setengah ton. Ini adalah 5 kuintal. Kemudian 1,5 kuintal. Kemudian 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kg. Jadi 50 kalikan 3 adalah 150 kg. 150 kg dijadikan kuintal adalah 1,5 kuintal. Tinggal dijumlahkan saja 5, 1,5, 1,5. Hasilnya adalah 8 kuintal. Maka opsi jawaban yang tepat adalah D, 8 kuintal. Soal berikutnya, jendela tirai sama dengan titik-titik. A. Hati sedih, B. Hidung kuping, C. Mata kelopak mata, D. Sampul buku, E. Tangan jam. Langkah pertama penyelesaian soal seperti ini adalah mencari hubungan antara jendela dan tirai, di mana hubungan antara kata jendela dan tirai adalah jendela ditutup oleh tirai. Kita cek yang A apakah masuk, hati ditutup sedih tidak. Kemudian hidung, kuping juga tidak. Mata ditutup oleh kelopak mata. Ini tepat. Maka kita pastikan jawaban yang tepat adalah C, mata kelopak mata. Kita cek yang D, sampul
buku, ini jelas bukan. Kemudian tangan dan jam juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, mata, kelopak mata. Demikian pembahasan soal tes intelijensia umum untuk persiapan seleksi kompetensi dasar tahun 2023 untuk seleksi CPNS maupun sekolah kedinasan. Pastikan subscribe channel YouTube Infoguna untuk mendapatkan video-video terbaru terkait pembahasan soal-soal SKD yang pastinya sangat bermanfaat untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS maupun seleksi sekolah kedinasan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.